Ya, halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bab yang sebelumnya yang minggu depan itu kita ulangan ada 2 poin, yaitu GLB dan GLBB yang berdiri sendiri-sendiri atau dimix tetapi tetap menghasilkan gerak lurus. Nah, sekarang 2 gerak ini diorientasikan dalam arah sumbu X yang horizontal dan dalam arah sumbu Y yang vertikal. Kalau digabungkan akan menghasilkan gerak parabola. Itu inti yang akan kita bahas saat ini, yaitu konsep-konsep dasarnya dulu. Kita masuk ke materi gerak parabola. Ini peta konsep yang kita bahas dalam satu bab ini mengenai kecepatan awal, maksimum, kemudian V di waktu tertentu, kemudian posisi di waktu tertentu, dan posisi terjauh. Kemudian di bagian berikutnya saya ingin menampilkan video yang kemarin di video sebelumnya sudah ada sebenarnya ya. Tampilannya adalah mengenai permainan basket. Parabola merupakan gerak 2 dimensi suatu benda yang merupakan perpaduan antara GLB dalam arah sumbu X, ini penting ya, GLB dalam arah sumbu X dan GLBB dalam arah sumbu Y. Kemudian selain klip orang bermain basket tadi, di sini ada kejadian ada 3 bola berwarna hijau, kemudian berwarna merah dan berwarna biru. Sebenarnya kejadian ini aslinya adalah hanya ada 1 bola, yaitu bola yang berwarna biru yang bergerak melengkung secara parabolik ke bawah. Tapi di sini karena kita baru belajar konsep bahwa perpaduan antara GLB dan GLBB, maka di sini penjelasan diberikan sebagai yang bola berwarna hijau yang memiliki lintasan mendatar itu adalah gerak dalam arah sumbu X, yaitu GLB. Kalau kita perhatikan, masing-masing titik itu arahnya selalu ke kanan dan jaraknya sama. Antara titik satu ke titik yang lain sampai ke kanan itu semua sama jaraknya. Itu menunjukkan bahwa dia bergerak dengan jenis gerak GLB. Kemudian yang bola merah itu lintasannya vertikal ke bawah, semakin ke bawah semakin panjang jarak titiknya. Itu menunjukkan dia bergerak dipercepat, ya, dipercepat ke bawah. Kenapa dipercepat? Karena terpengaruh oleh percepatan gravitasi, sehingga dia dipercepat ke bawah. Jenis geraknya adalah GLBB. Nah, yang berwarna hijau itu merupakan penguraian dalam arah sumbu X, yang berwarna merah ini adalah penguraian dalam arah sumbu Y. Nah, kejadian yang sebenarnya itu adalah bola biru ini, hasil perpaduan antara GLB dan GLBB. Lintasannya seperti apa? Lintasannya seperti ini, dia melengkung menyesuaikan dengan titik pertemuan, yaitu pertemuan antara penguraian di arah sumbu X dan penguraian dalam arah sumbu Y. Ya, stop sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh Pak Aris untuk pembahasan selanjutnya. Tapi di sini konsep yang ingin saya tekankan adalah hanya ada 2 jenis gerak di sini yang terlibat, yaitu GLB dan GLBB. GLB-nya mendatar, GLBB-nya yang vertikal. Untuk contoh yang basket tadi, bolanya melambung ke atas kemudian turun masuk ke ring. Dari tangan pemain basket dia melambung ke atas, naik, kemudian bergerak turun sampai masuk ke ring. Yang ini, contoh yang bola ini, yang bola biru ini bergeraknya ke bawah, tetapi jenis geraknya sama, yaitu gerak parabola. Nah, secara lengkap di sini ketika bola ditembakkan dari titik 0,0, arah vektornya ke kanan,
di sini sebesar V0x. Nah, sekarang hati-hati ya, kita belajar tentang materi vektor. Ini sangat penting karena materi vektor ini mendasari hampir semua materi fisika. Nah, yang di sini masih ingat ya, kalau kita memiliki V0 yang miring seperti itu secara vektor, dia harus diuraikan dalam arah sumbu X dan Y. Yang pertama ini kita menguraikan dulu dalam arah sumbu X. Berarti V0-nya kita uraikan jadi V0X yang ini. Di posisi 0,0. Kemudian di titik A, posisi kedua, ini Vx-nya sama dengan V0x. Arahnya tetap sama-sama ke kanan. Naik lagi sampai di Hmax, di titik B, Vx-nya masih ada dan besarnya sama, yaitu V0x. Kalau kita perhatikan, dari pertama tadi, di titik 0,0, di titik A, di titik B, semuanya sama. Arahnya ke kanan, panjangnya sama, berarti besarnya sama. Bagaimana dengan titik C dan D? Ketika dia turun di titik C, arahnya juga ke kanan. Di titik D, dia juga ke kanan. Semuanya ke kanan. Secara lengkap, menyatakan seperti ini. Dari awal perjalanan naik sampai Hmax, kemudian turun sampai kembali ke tanah, arahnya selalu ke kanan. Di panah-panah ini yang saya lingkari ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah menunjukkan bahwa besarnya sebesar Vx atau V0x atau V0 cos theta. Dari gambar ini bisa kita terjemahkan ke dalam tabel, yaitu dari titik 0,0 di titik O ini sampai ke D, penguraian secara vektornya selalu sama, yaitu V0 cos theta. Arahnya selalu sama, yaitu ke kanan. Kesimpulannya dalam arah sumbu X itu jenis grafnya adalah GLB. Saya lanjutkan ke gambar berikutnya. Sekarang kita tinjauannya dalam arah sumbu Y. Dari titik 0,0 dia ditembakkan ke atas dengan kecepatan V0 dengan sudut elevasi theta. Ini namanya sudut elevasi ya, sudut miringnya naik. Kemudian dia memiliki kecepatan V0y, arahnya ke atas sepanjang ini. Kemudian di posisi berikutnya, di posisi A, dia memiliki kecepatan dengan arah ke atas, sama-sama ke atas, tetapi memiliki panjang yang berbeda. Kalau yang tadi arah panahnya sepanjang itu, sekarang anak panahnya panjangnya berkurang. Namanya sekarang, kalau yang semula ini V0y, sekarang yang ini VY. Dari A dia bergerak ke B, di titik ini V-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena ini merupakan H maksimum. Di titik tertinggi, VY-nya 0. Kalau yang tadi, di arah penguraian sumbu X, ketika di titik tertinggi, Vx-nya ada, yaitu sebesar V0x. Tetapi di sini, di sumbu Y, dalam arah tinjauan sumbu Y, kecepatannya di sini 0. Berikutnya, dia turun ke titik C, arahnya ganti ke bawah. Panahnya ke bawah. Kalau yang tadi ke atas, kemudian naik di titik A ke atas, di Hmax hilang karena 0, dia turun sekarang ke bawah. Kemudian dia bergerak dari C turun ke D, panjangnya semakin panjang. Panjang anak panahnya ini semakin panjang, tetapi arahnya sekarang ke bawah. Secara lengkap ditampilkan seperti ini. Pertama bergerak dia ke atas, kemudian ke atas, tapi tambah pendek dan akhirnya di Hmax dia 0. VY-nya 0. Dia turun, kemudian melewati titik C dan turun sampai titik D. Semakin ke bawah, panjang anak panahnya semakin panjang. Itu artinya vektor kecepatannya semakin besar. Nah, di sini bisa kita terjemahkan ke dalam penguraian secara vektor dalam tabel dari titik ini 0,0 kemudian sampai ke titik D itu memiliki rumus yang berbeda. Perhatikan anak-anak, di sini titik 0,0-nya V0y-nya sama dengan V0 sin theta. Tetapi
untuk VY di titik A itu sama dengan V0Y min GT, sudah berbeda. V0Y diterjemahkan sebagai V0 sin theta min GT. Nah, kalau kita hubungkan dengan rumus GLDB, kita masih punya rumus GLDB yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Masih ingat ya? VT sama dengan V0 plus minus AT. Sama dengan ini. Ini VT atau V setelah menempuh waktu tertentu sama dengan V0 min GT. Min karena dia arahnya ke atas. Dari titik tinjauan di titik 0,0 dan di titik A itu arahnya ke atas dan ke atas. Kemudian di titik B pada saat dia mencapai Hmax itu V-nya 0 di sini. Tidak punya arah dia. Dia turun di titik C dan D arahnya ke bawah dan ke bawah. Kemudian besarnya juga mengikuti. VY sama dengan V0 plus minus GT. Di sini tetap menggunakan tanda minus. Nah, yang membedakan adalah di sini variabel T-nya saya beri warna merah karena waktu ini terus berjalan. Kalau kita mau tahu ketika benda itu naik arahnya ke atas atau ketika benda itu turun arahnya ke bawah, salah satu pembedanya adalah variabel T-nya di sini. Kita bisa ketahui dengan menganalisa waktu atau T-nya. Itu benda ada di mana? Sebelum mencapai Hmax atau tepat di Hmax atau setelah Hmax pada saat dia turun. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa dalam arah sumbu Y terjadi gerak GLDB. Oke, di sini kita lanjut ke satu posisi. Di sini saya sebut sebagai posisi khusus, yaitu posisi titik tertinggi. Titik tertinggi. Di sini kalau tadi kita belajar pada saat tepat mencapai H maksimum itu VY-nya 0, tetapi Vx-nya masih ada, yaitu sama dengan V0x. Konsep-konsep penting ini harus dipahami. Nah, di posisi titik tertinggi yang akan kita uraikan adalah bagaimana atau kapan atau selama apa dia butuh waktu dari mulai ditembakkan di titik 0,0 sampai dia ke puncak di titik Hmax. Itu butuh waktu berapa lama? Disebut sebagai T Hmax, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Di sini kita menggunakan rumus yang ini VY sama dengan V0 sin theta min GT. Karena di puncak di titik Hmax ini VY-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan V0 sin theta min GT. T-nya adalah T Hmax. Sehingga secara matematis kita bisa menyatakan bahwa T Hmax sama dengan V0 sin theta per G. Ini khusus untuk posisi di sini ya. Waktu yang diperlukan benda dari mulai ditembakkan sampai ke atas, sampai di posisi Hmax diperlukan waktu berapa? Sebesar V0 sin theta per G. Nomor 2. Koordinat X saat Hmax. Jadi di sini selain waktu yang tadi kita cari, titik tertinggi di sini memiliki koordinat tertentu, yaitu dinyatakan sebagai X, Y. X-nya yang mana? X-nya yang ini, dari titik 0,0 sampai di sini. Nah, yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah X-nya. Disebut sebagai X Hmax. Kalau ada X, tentu saja ada Y. Y Hmax-nya yang mana? Y Hmax-nya yang ini. Ini disebut sebagai Y Hmax. Nah, sekarang kita akan menguraikan persamaan untuk mendapatkan X Hmax, yaitu rumus dasar yang kita gunakan dinyatakan sebagai X sama dengan V kali T. Masih ingat ya, ini ada rumus GLB, gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V kali T. Tetapi kita sesuaikan rumus ini dalam konteks gerak parabola menjadi X Hmax sama dengan V-nya diganti menjadi V0x dikalikan T. T-nya saat T Hmax. Polanya sama ya. X sama dengan V kali T. Ini juga sama. X sama dengan V kali T. Tapi lebih khusus lagi diberi keterangan X-nya saat X Hmax
V-nya adalah Vx atau V0x, dan T-nya adalah T Hmax. Kita masukkan. X Hmax sama dengan V0x ini besarnya adalah V0 cos theta. Ini ya, V0x adalah V0 cos theta. Kemudian T Hmax itu adalah yang kita cari nomor 1 tadi, di poin pertama. T Hmax sebesar V0 sin theta per G. Ini kita melibatkan sebuah persamaan trigonometri yang baru. Ada sin cos lagi ya, perhatikan. Ini persamaan sudah menjadi rumus 2 kali sin theta kali cos theta sama dengan sin 2 theta. 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Maksud saya gini ya, contohnya. Kalau kita misalkan tetanya itu sebagai sudut yang besarnya 30 derajat, saya ulang. Misalkan kita mengambil theta contohnya 30 derajat. Maka kalau theta itu 30 derajat, nanti kalian silakan pakai kalkulatormu untuk membuktikan kebenaran dari rumus ini. Silakan dipencet. 2 kali sin 30 kali cos 30 sama dengan berapa? Pasti nilainya akan sama dengan sin 2 theta. Nah, kalau ini tetanya tadi 30, maka 2 kali 30 sama dengan 60. Atau dibahasakan kalau kita tadi mengganti sudut theta dengan sudut 30 derajat sama dengan 2 kali sin 30 kali cos 30 besarnya akan sama dengan sin 60 derajat. Yaitu berapa? Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Ruas kiri nanti akan kita temukan hasil setengah akar 3. Ruas kanan juga akan ketemu hasil setengah akar 3. Atau kalau didesimalkan 0,866 sekian. Itu setengah akar 3. Tapi di sini yang ingin saya tekankan, rumus ini nanti akan terpakai di persamaan yang X Hmax ini. Nah, kalau kita lihat untuk persamaannya yang terlibat di sini ada cos theta kali sin theta. Jadi nanti cos theta yang di sini kita kalikan dengan sin theta di sana sama dengan yang ini. Cos theta kali sin theta. Lah angka 2-nya kemana? Angka 2-nya berang ke sana. Angka 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi angka setengah. Maka nanti yang semula 2 sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. Gara-gara angka 2-nya pindah ke sana, pindah nyebrang ke ruas kanan, maka yang di ruas kiri tersisa sin theta cos theta. Sama dengan angka 2-nya menjadi angka setengah. Setengah dikalikan sin 2 theta. Persamaan ini kita bawa ke bagian bawah. Nah, bagian bawah ini nanti kita akan menemukan hasil bahwa V0 kali V0 atau V0 kuadrat cos theta kali sin theta yang merah ini menghasilkan sin 2 theta. G-nya G asli. Nah, angka 2-nya ini diperoleh dari hasil yang ini tadi setengah ya. Ini kan ada angka setengah tadi. Angka setengah ini berubah menjadi angka 2 di bawah tanda per. Kemudian sin 2 theta di sini. Nah, itu proses persamaan ini didapat dari penguraian trigonometrinya di sana. Berarti kalau persamaan X Hmax sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per 2G. 2 tetanya saya kurung supaya kita tahu bahwa ini tetanya dikalikan 2 dulu baru disinkan. Ya, tetanya dikalikan 2 dulu baru disinkan. Oke, itu rumus untuk yang poin 2, mencari koordinat X saat Hmax sepanjang ini. Poin 3 kita masuk ke X maksimum. Nah, X yang paling jauh di sini. Kalau yang tadi bendanya dari titik tertinggi, sekarang bendanya jatuh ke sana, ke permukaan tanah. Yang ditanyakan adalah koordinat X saat jatuh ke tanah ini berapa?
karena gerak parabola itu simetris, maka jarak dari titik 0,0 ke titik H max ini panjangnya sama dengan dari titik H max ini ke titik tempat jatuhnya dia. Sehingga X maksimum, ini kita sebut sebagai jarak X maksimum sama dengan 2 kalinya XH max. Saya ulang ya, X maksimum itu adalah jarak dari 0,0 sampai dia jatuh kembali ke tanah. Itu disebut sebagai X max. Besarnya atau panjangnya X max itu sama dengan 2 kali XH max, yaitu ini. Panjangnya dikalikan 2. Maka kita bisa tuliskan sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Kita bisa coret angka 2 dan angka 2. Yang tersisa sekarang adalah X maksimum atau jatuh kembali ke tanah pada jarak V0 kuadrat sin 2 theta per G. Itu rumus X maksimum. Oke, kembali ke titik tertingginya. Kita menggunakan H max, kita akan mencari YH max, ya YH max. Pada saat dia mencapai H maksimum itu memiliki koordinat Y-nya berapa. Rumus dasar yang kita gunakan yaitu YH max sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Jadi seperti waktu kita belajar ke LBB, S sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Polanya sama, sekarang kita ganti menjadi YH max sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Dari rumus dasar ini, kita menguraikannya agak panjang. Nah, ini yang kemarin saya bilang, sebelum ini tonton dulu videonya, supaya kita tinggal mengulang sebagian. Karena kalian sudah bisa melihat ini di hari atau di waktu sebelumnya, sekarang tinggal menerima penjelasan dari saya. Oke, kita masuk ke V0Y. Di sini V0Y kita uraikan menjadi V0 sin theta. Ini V0Y ya, V0 sin theta. Kemudian T-nya ini adalah T pada saat H max. Di poin pertama tadi, TH max sama dengan V0 sin theta per G. Min setengah G, ini sama, min setengah G. Kemudian T-nya T kuadrat, ini ada V0 sin theta per G dalam kurung kuadrat. Mereka dikuadratkan. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan persamaan trigonometri yang satu lagi. Kalau yang tadi sin 2 theta, sekarang kita akan ketemu dengan sin kuadrat theta. Nah, penjelasannya adalah yang di kotak-kotak ini dulu ya, yang saya kotak ini. Di sini V0 kali V0 hasilnya V0 kuadrat sin theta kali sin theta sin kuadrat theta per G. Sin theta kali sin theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Hati-hati, bukan sin theta kuadrat, tetapi sin kuadrat theta. Yang kotak sebelah kanan V0 kuadrat, ini ada kuadratnya ya, V0 kuadrat di bawah ini sama. Kemudian sin theta kali sin theta sin kuadrat theta per G kuadrat. Ada G kuadrat di sini di bawah tanda per dan ada G. Maka nanti kita akan coret antara G di luar sini dengan kuadratnya di sana. Nah, sekarang yang menjadi tugasmu adalah, bagi yang sudah menonton videonya pasti sudah tahu Pak Yuri akan tanya apa. Nah, di akhir video saya menyatakan sebuah kalimat dari persamaan yang di ruas kiri ini bisa menjadi persamaan yang di dalam kotak ini. Saya tidak tuliskan stepnya. Tugas kalian adalah menuliskan step yang tidak tertulis. Di sini ada V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Di sini ada setengah kali V0 kuadrat
sin kuadrat theta per G. Mirip suku yang di sebelah kiri dan suku yang di sebelah kanan mirip. Terus tahu-tahu menjadi rumus yang ini. YH max sama dengan final kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Menjadi rumus ini. Ada step yang hilang. Materi kita untuk konsep gerak parabola sementara sampai di sini dulu anak-anak. Tugas kalian dari rumus yang paling bawah ini bisa muncul yang di kotak ini. Bagaimana caranya? Ya, materi kita selesai, materinya selesai. Di video berikutnya khusus soal. Ya, yang belum memberikan subscribe ke channel ini silakan berikan duluan subscribe. Subscribe kalian itu bernilai dan gratis. Jadi tidak berbayar, tidak mengurangi apapun dari yang kalian punya. Oh ya anak-anak, sambil kami menunggu jawaban kalian, informasi buat kalian mengenai latihan soal ulangan gerak lurus. Latihan soal ulangan gerak lurus. Sudah diberikan kunci atau pembahasannya di GC. Sudah kami kembalikan nilaimu yang tidak mengumpulkan nilainya 0. Solusinya apa? Ya sudah, nilaimu 0. Tapi kalian yang mengumpulkan rajin, mendapatkan nilai bagus, ya kesempatanmu mendapatkan nilai bagus di rapot semester 1 sangat besar. Tapi yang nilainya 0, yang tidak mengumpulkan, tidak pernah ada di stream, tidak pernah absen, tidak pernah ikut presensi, tidak pernah mengumpulkan tugas-tugas, dan ulangannya juga jelek, maka 50% dipastikan nilainya merah. Kalau nilainya merah, tahun depan mungkin ketemu dengan Pak Yurin, Pak Aris lagi di kelas 10 IPA untuk tahun depan. Gitu ya. Jadi di sini sudah kami berikan informasi dulu bahwa sudah ditutup untuk kesempatan pengumpulan tugas gerak lurus. Sudah kami tutup. Nilai sudah dimasukkan dan sudah dikembalikan ke kalian. Coba silakan cek email atau cek di GC kalian masing-masing nilainya berapa. Ulangan hari Senin, silakan dipersiapkan baik-baik. Semua sudah ada di video materinya, dari konsep dasar, kemudian GLB, kemudian GLBB, kemudian gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Ada 6 poin pembahasan yang menjadi bahan ulangan kita. Saya ulang ya, 6 poin itu adalah konsep dasar, mengenai jarak, perpindahan, laju, dan kecepatan. Yang kedua GLB, yang ketiga GLBB, yang keempat adalah gerak jatuh bebas, yang kelima gerak vertikal ke atas, yang keenam gerak vertikal ke bawah. Ada 6 poin yang menjadi bahanmu ulangan hari Senin. Dipersiapkan baik-baik. Ya, semakin banyak anak-anak rajin yang menabung nilai di sini. Oke, sudah terrecord semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian di stream ini dan terima kasih sudah mengirimkan jawaban. Tabungan nilainya semakin banyak, nilaimu semakin aman. Ya, jika tidak ada pertanyaan, boleh keluar dari stream. Terima kasih anak-anak dan selamat siang.